Ibu dan Bapak yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan siam, saum sebagaimana telah diwajibkan bagi kaum-kaum sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Kalau melihat redaksi ayat ini, ada yang menarik, Ibu, Bapak. Kenapa menarik? Karena kalimat kutiba, itu kalau kita baca terjemahan Quran Depag, itu artinya itu diwajibkan. Padahal arti dasar kutiba itu, kalau kata bahasa santri, dari sorofnya itu, dari kataba yaktubu kitaban. Tahu kitab? Kitab itu kan tulisan. Kataba yaktubu itu menulis. Tapi kenapa ketika kalimat kataba atau kutiba itu ditaruh di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, itu diartikan menjadi diwajibkan. Padahal arti dasar kataba itu menulis. Kata Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam tafsirnya, kutiba itu diambil dari kalimat al-katbu. Apa itu al-katbu? Al-katbu itu dhammu adimin ila adimin bil khiyatati. Menyambungkan satu lembar kulit dengan kulit yang lainnya dengan rajutan, dengan benang. Kalau Bapak tahu jaket kulit Garut itu bisa jadi jaket apabila satu lembar kulit dengan lembar kulit yang lainnya itu dirajut, maka jadi jaket. Dan jaket itu kita bisa pakai, bisa touring, pakai jaket itu. Apa hubungannya saum dengan jaket kulit? Seolah-olah nggak ada hubungan, padahal ada hubungannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aqimus shalah wa atuz zakat, dirikanlah oleh kalian salat, tunaikanlah oleh kalian zakat, maka perintah itu dikhususkan hanya untuk satu amalan saja. Ketika kita melaksanakan sholat, dimulai dengan takbir, Allahu Akbar, maka tidak ada amalan lain yang bisa kita kerjakan. Sholat, ya hanya untuk sholat. Ketika kita membayar zakat, maka bayaran zakat yang kita bayarkan itu hanya untuk zakat. Tapi berbeda dengan saum, makanya Allah menuliskannya dengan kalimat kutiba. Ketika kita saum, kita bisa berinfak, kita bisa sholat 5 waktu, kita bisa sholat Jumat, kita bisa mengerjakan amalan-amalan yang lain. Jadi saum ibarat membuat jaket kulit yang menempelkan satu lembar kulit dengan lembar kulit yang lainnya yang sebelumnya terpisah menjadi satu kesatuan di dalam saum Ramadan. Maka dengan begitu, saum Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan pengampunan, karena di bulan Ramadan itu kita sedang menenun antara amal dengan amal-amal yang lainnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata di dalam hadis riwayat Bukhari, as-shalawatul khamsu, salat 5 waktu, al-jum'atu ilal jum'ati, dari Jumat ke Jumat, wa ramadhanu ila ramadhana, dari Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun, itu sebagai penghapus dosa, ma bainahunna, di antara lolongkrang waktosna, idzat stunibatil kabair, apabila dosa-dosa yang besar itu dijauhi. Maksudnya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala saking baiknya menyediakan waktu penghapusan dosa bagi umat manusia, terkhusus bagi orang-orang yang beriman. Ketika kita melaksanakan dosa sehabis sholat zuhur,
Maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan waktu asar untuk menghapus dosa kita. Ketika waktu asar tigebrus deui karena dosa, maka Allah menyediakannya waktu di waktu maghrib untuk menghapus dosa. Dari hari ke hari, sholat 5 waktu itu adalah sebagai waktu yang diberikan oleh Allah untuk menghapus dosa harian kita. Apabila tidak cukup berhari-hari dosa kita itu tidak terhapus oleh sholat 5 waktu, maka Allah menyediakan Jumat untuk menghapus dosa kita. Jumat itu Allah sediakan untuk menghapus dosa mingguan kita apabila dosa kita tidak terhapus oleh dosa harian. Apabila dalam berminggu-minggu dosa kita tidak terhapus oleh sholat 5 waktu dan Jumat, oleh sholat Jumat, maka Allah menyediakan penghapusan dosa tahunan. Wa Ramadhanu ila Ramadhana, dari Ramadan ke Ramadan. Bahkan istimewanya di Ramadan, karena tadi Ramadan itu ibarat membuat jaket kulit, maka di Ramadan ada penghapusan dosa harian berupa sholat 5 waktu, ada penghapusan dosa mingguan berupa Jumat, bahkan sekaligus ada penghapusan dosa tahunan berupa Ramadan. Maka Ramadan itu ibarat menjahit satu lembar kulit dengan kulit yang lainnya, ibarat menjahit satu amal dengan amalan-amalan yang lainnya. Makanya kata Nabi, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang saum Ramadan dengan mengharap penuh pahala dan keimanan, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka dosa-dosa yang telah lalunya itu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking istimewanya. Maka oleh karena itu hari ini kita evaluasi. Pertama dari sholat 5 waktu. Kita evaluasi dulu sebelum ke Ramadan, evaluasi dulu sholat 5 waktu. Suatu waktu ada seorang laki-laki yang dakhalal masjidah, yang masuk masjid. Fasolli, kemudian laki-laki itu sholat. Sehabis sholat, maka laki-laki itu menghampiri Nabi. Fasallama, langsung memberikan salam kepada Nabi. Lalu Nabi menjawab salam laki-laki itu. Lalu Nabi berkata, irji fasolli fa inna kalam tusolli. Kembalilah, balikan deui anjeun teh sholat. Sesungguhnya Anda itu belum melaksanakan sholat. Fasolli, maka pemuda itu kembali lagi untuk sholat. Setelah selesai sholat, datang lagi ke Nabi. Maka kata Nabi apa? Irji fasolli fa inna kalam tusolli. Kembalilah Anda sholat, sesungguhnya Anda tidak melaksanakan sholat. Sampai ketiga kali. Maka saking bingungnya kenapa Rasul menyuruhnya kembali untuk sholat, maka pemuda itu tuh betus ya, bicara ke Rasul. Ya Rasul, aku tidak tahu lagi cara sholat yang paling baik selain sholat yang telah tadi kulalui. Maka Rasul menjelaskan, sholat itu harus lewat takbir, kemudian membaca surat yang paling mudah di dalam Al-Quran, maksudnya Al-Fatihah, sampai ke selesai. Sampai ke Anda itu tumanina, hatta tatma'inna sajidan, sampai ke sujudnya itu benar-benar tumanina, benar-benar tenang. Apa pelajarannya? Pelajarannya begini, itu orang, Pak, Bu, sejaman dengan Rasul, sholatnya sampai 3 kali dibalikan oleh Rasul, disuruh kembali sholat 3 kali. Berarti sholatnya gimana? Berarti sholatnya bernilai hampa. Apalagi kita mungkin yang kadangkala ngerjain sholat zuhur mepet ke waktu asar, ngerjain sholat asar mepet ke waktu maghrib, kadangkala kelewat enggak sholat, kadangkala baca tuntutan Rasul atau enggak, berharap sholat bisa menghapus dosa harian.
Oke, sholat sudah kita evaluasi. Kita Jumat evaluasi. Jumat ada yang lago, yang hampa dari sholatnya itu. Yaitu orang yang misalnya ketiduran, orang yang misalnya tidak memperhatikan imam, masih berharap dosa kita dihapus lewat sholat Jumat yang ala kadarnya. Maka ketiga kita evaluasi saum Ramadan kita. Kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, rubba shaimin hadduhu min siyamihi illal ju'u wal atasu. Banyak sekali orang yang mengerjakan saum, tapi saumnya itu hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena dia misalnya melakukan qaul zur, perbuatan atau ucapan-ucapan bohong, rofath, perbuatan atau ucapan-ucapan yang tidak penting selama Ramadan. Jadi jangan-jangan Ramadannya pun juga tidak mampu menghapus dosa kita. Bagaimana coba? Sholatnya enggak, Jumatnya enggak, Ramadannya enggak. Jadi jangan-jangan selama ini bahan tafakur bagi kita, jangan-jangan sholat yang kita lalui, Jumat ke Jumat yang kita lalui itu, Ramadan yang kita lalui itu, tidak jadi penghapus dosa bagi kita. Lalu ketika kita nanti di akhirat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kata kita itu, ya Allah, saya sudah melaksanakan sholat 5 waktu, saya sudah melaksanakan sholat Jumat, saya sudah melaksanakan Ramadan, maka ampunilah saya. Maka sama Allah Subhanahu wa taala dibukakan bahwa sholatnya kadangkala lupa, sholatnya bernilai hampa, Jumatnya bernilai hampa, dan Ramadannya juga bernilai hampa. Kalau begitu, mau gimana nanti? Maka ketika masuk surga, umat muslim itu sebenarnya hakikatnya bukan hanya mengandalkan amal. Karena kalau hanya mengandalkan amal, niscaya kita itu tidak akan amal kita mampu membeli kenikmatan surga. Jangan-jangan untuk membeli kenikmatan surga, ibu bapak, untuk membeli kenikmatan dunia saja amal kita tidak mampu. Apa? Bisa enggak amal kita ditukar dengan kenikmatan gigi yang keras, atau dengan kenikmatan mata yang selalu bersih? Tidak akan mampu dengan kenikmatan dunia juga. Apalagi dengan kenikmatan surga. Maka kata Nabi, lan yudkhila ahadakumul jannata amaluhu. Amal seseorang itu tidak akan bisa memasukkan dia ke surga. Para sahabat kaget. Kalau amal tidak bisa memasukkan ke surga, lalu kenapa sampai detik ini kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka para sahabat pun bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga tidak ya Rasulullah? Apakah amal engkau juga tidak akan bisa menghapus, tidak akan bisa mengantarkan engkau ke surga? Qala, maka Rasul menjawab, la wala ana, tidak, amal saya pun juga tidak bisa mengantarkan ke surga. Illa man yataghammadani Allahu bifadlin wa rahmatin, kecuali Allah menganugerahkan pahala, keutamaan, dan kasih sayangnya kepada kita supaya kita masuk ke surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini begitu baik kepada kita. Walaupun ibarat kita itu memiliki pisau, yang pisau itu terus-terusan ditusukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu dan bapak meminjamkan pisau kepada saudara dengan tujuan baik, saudara itu mau menyembelih kambing. Ibu dan bapak kemudian melihat dia itu tidak memiliki pisau. Lalu ibu dan bapak mengambil pisau ibu dan bapak, lalu dikasihkanlah pinjam ke saudara.
Ternyata sekian waktu pisau itu digunakan untuk ngadek budakna. Kira-kira perasaannya kayak gimana? Pasti akan benci. Kita yang meminjamkan pisau itu benci sekali. Kita akan melaporkannya ke polisi, kita akan membicarakan orang itu setiap hari karena memakai pisau itu untuk kejahatan. Tapi Allah Subhanahu wa taala beda. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita mata, telinga, mulut, kaki, tangan. Lalu tangan itu dipakai untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah Subhanahu wa taala langsung memenjarakan kita? Apakah Allah Subhanahu wa taala langsung memedamkan kita ke atas tanah? Tidak. Sampai detik ini bahkan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tobat. Maka sebenarnya amalan-amalan yang kita kerjakan selama di dunia itu sebenarnya kalau dijadikan untuk membeli tiket surga, itu kayaknya jauh sekali. Rasul saja bicara bahwa amalnya tidak bisa mengantarkan ke surga, apalagi kita yang sholat asar mepet ke waktu maghrib, yang kadangkala katinggalin sholat subuh. Tapi kurang baik gimana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kemarin Ramadan untuk menghapus dosa tahunan kita. Tapi alangkah meruginya apabila kita memanfaatkan Ramadan kemarin tidak optimal. Ramadan kemarin malah menjadi sumber dosa. Begitu ruginya Allah memberikan kesempatan sampai Ramadan kemarin, tetapi Ramadan itu tidak digunakan oleh kita untuk menghapus dosa. Imam Al-Ghazali membuat satu subbab di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Subbab itu dijuduli Fi Asraris Siyam wa Syurutihil Batinah, tentang rahasia-rahasia saum dan syarat-syarat batinnya. Jadi bagi Imam Al-Ghazali, saum itu bukan hanya sebatas menahan perut dan farji saja, kemaluan saja, tapi juga menahan wilayah batin. Maka Imam Al-Ghazali membagi saum menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, saumul umumi, saumnya orang awam. Apa? Kaful batni wal faraji anil qada'i syahwati, yaitu ketika seseorang mampu menahan perut dan kemaluannya dari dorongan hawa nafsu. Apakah kita kemarin Ramadan ada di tahapan ini? Mampu menahan perut dan farji kita dari dorongan hawa nafsu? Atau sekedar hanya menggeser hawa nafsu dan makan saja dari asalnya subuh, maghrib, siang, subuh, siang, sore jadi ke maghrib? Di tingkatan yang kedua, itu bukan hanya orang yang saum menahan perut dan farji, tapi saum yang juga menahan seluruh anggota tubuh, yaitu saumul khususi, saumnya orang khusus. Apa itu? Kaful lisan was sam'i wal basar wal yadi war rijli wasairil jawarih anil atham, yaitu dia itu mampu menahan lisannya, menahan tangannya, menahan penglihatannya, menahan pendengarannya, menahan kakinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memancing dosa bagi dia. Kadang Pak, Bu, kita bisa menahan perut dan farji, tapi ketika ada anak anu pikajengkeleun, kadang mah lisan teh teu katahan. Kadang kita bisa menahan perut dan farji, tapi ketika kita di jalan macet suka ngedumel.
tangan suka gak kekontrol, kaki suka gak kekontrol. Maka saum bagi derajat orang yang kedua itu mampu menahan wasairul jawari, seluruh anggota tubuhnya, bukan hanya perut dan farjinya semata. Di tingkatan yang ketiga, ibu bapak, adalah saumu khususil khusus, saumnya orang yang khusus, yang sangat khusus, yang spesial. Apa? Ini yang paling susah, dan ini tingkatan saum yang paling tinggi. Fasaumul qalbi, saumnya hati, anil himamid daniyati, dari keinginan-keinginan yang rendah, wa afkarid dunyawiyah, dan pemikiran-pemikiran yang sebatas duniawi semata. Wa kaffuhu siwallahi azza wajal bil kulliyat, dan menahan hati dari selain Allah subhanahu wa ta'ala bil kulliyat, secara total. Ini saum yang benar-benar saum. Pertanyaannya, apakah kita sudah mencapai derajat ini? Kalau belum, maka mari kita tingkatkan kesadaran bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu begitu kasih sayangnya luas sekali. Sampai-sampai ketika hambanya saja berlaku dosa, maksiat, dan ibadahnya tidak optimal, kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Maka di dalam hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala itu berfirman, inna rahmati, sesungguhnya kasih sayangku itu, sabaqat ghadabi, mendahului kemarahanku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi alangkah gak tahu berpikirnya manusia itu memanfaatkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala untuk tadi ibarat saya bilang menusuk Allah sendiri dengan perbuatan-perbuatan dosa. Maka momentum di Idul Fitri kita kali ini, kita harus memurnikan jiwa kita, harus sering bertafakur, dan harus sering mengingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah sesuatu yang kasih sayangnya tidak bisa disamakan dengan makhluk, sesuatu yang kasih sayangnya terus-terusan tercurahkan kepada hambanya, bahkan ketika hambanya bermaksiat, bahkan ketika hambanya berperilaku dosa. Dan semoga pasca saum Ramadan, implikasinya bukan hanya sebatas untuk saum Ramadan, untuk bulan Ramadan, tapi mari kita tingkatkan di bulan-bulan yang lainnya, ibadah kita, pengharapan kita, ketakutan kita, kemarahan kita, keinginan kita lillahi ta'ala, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang dimaksud dengan la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kata Ali bin Abi Thalib, takwa itu tarkul mahbubat lillahi ta'ala, meninggalkan apa yang dicintai sebelumnya, yang maksiat ya, yang mengundang kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, ditinggalkan lillahi ta'ala, murni untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan kita, Jumat kita, kemudian sholat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun kita sadar bahwa itu jauh dari kata optimal, jauh dari kesempurnaan menurut cara pandang Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaiannya. Mudah-mudahan kita selalu ada di dalam rajutan tali Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.